Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ayyuhal hadirin jamaah salat fardhu zuhur Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan kepada Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur dan segenap pimpinan serta karyawan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang pertama dan utama, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan telah memberikan banyak sekali kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Allah Ta'ala terus saja memberikan kesempatan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Bahkan pernah kami utarakan, tatkala kita pun bermaksiat kepada Allah, nikmat dunia aja enggak Allah hentikan. Betul apa tidak? Tatkala kita maksiat nih sama Allah enggak berhentikan itu nikmat dunia kepada kita. Sebagaimana Allah juga membagi nikmat dunia kepada orang-orang yang belum beriman hari ini. Mereka yang belum beriman kepada Allah, nikmat dunia dikasih. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah dan maha adilnya Allah di ujung surah Al-Muzammil di ayat ke-20 itu. Allah membagi nikmat dunia pada orang beriman dan tidak beriman sama. Apa kata Allah? "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan." Dan apapun yang kau usahakan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan-kebaikan, tajiduhu 'indallah, kelak kau akan dapat balasannya dari Allah, huwa khairan, berupa kebaikan pula. Contoh, ketika orang mukmin atau orang yang belum beriman, mukmin atau kafir, orang yang belum beriman, mereka menolong orang lain di dunia ini, berbagi kebahagiaan kepada orang lain di dunia ini, maka Allah kasih cash, Allah kasih tunai itu sama mereka, baik yang beriman atau tidak beriman. Betul apa tidak? Contoh, kita punya teman orang yang belum beriman, baik banget hubungannya, bertetangga baik, suka berbagi kebahagiaan, suka memberi hadiah. Minimal Allah sematkan di dalam hati orang-orang yang sudah beriman kepada mereka, ini orang walaupun belum beriman, orang baik. Betul apa enggak? Pasti kita katakan baik. Bahkan tidak jarang di antara mereka Allah kasih balasan di dunia itu. Ketika mereka melakukan kebaikan, malah banyak orang yang menjaga mereka dalam urusan dunia. Kenapa Allah kasih cash kepada mereka di dunia? Sehingga nanti di akhirat mereka tidak boleh menagih lagi. Gitu ya. Tapi kalau orang mukmin enggak. Fil hayatid dunya ilal akhirah. Dikasih itu balasan dunia dan akhirat. Di dunianya banyak, wa a'dhama ajra, apalagi di akhirat ganjaran yang sangat besar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tuh sangat sayang sama kita. Bahkan ketika kita ini berada di dalam ketaatan sekalipun, Allah itu menambah rizki dunia kita, dilebihkan dari yang lainnya, yakni apa? Keberkahan. Sebagaimana yang telah saya sampaikan mungkin di pertemuan yang lalu, bedanya kita menjemput rizki dengan orang yang belum beriman dan belum berada dalam ketaatan, bukan pada volumenya, tetapi kepada keberkahannya. Paham ya? Paham ya? Setiap kita keluar itu, setiap kita mau bergerak keluar rumah menjemput rezeki Allah, itu akan dikasih sama Allah. Nggak akan berubah takarannya.
Kita pernah bahas itu. Nggak akan berubah takarannya, yang membedakan apa? Berkah atau tidak. Jenengan sholat duha dengan tidak sholat duha, sami nopo boten rizkinya? Sami nopo boten? Sama. Yang membedakan yang sholat duha dengan tidak sholat duha apa? Berkahnya. Maka kita memohon kepada Allah, semoga di kehidupan dunia ini, apakah itu dikasih Allah banyak atau sedikit jumlah dari rizki dunia, kita tidak usah hiraukan. Fokus saja dengan pemberian Allah itu berkah atau tidak. Karena berkah inilah yang menjadikan nanti di ujung kehidupan kita, kita diwafatkan dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, para masyayikh kita, pemimpin bangsa kita yang beriman kepada Allah, khususnya Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan para alim ulama kita Ahlussunnati wal Jamaah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' di subbabnya, di bab Babul Birri Wassilah, bab berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dan silaturrahim. Yang bab ini menjelaskan kepada kita apapun kebaikan seorang anak itu berefek kepada baktinya kepada orang tua. Itu yang harus kita pahami supaya tidak lari kemana-mana. Jadi sebagaimana judulnya hari ini apa Pak Henry? Keutamaan menyayangi saudara seiman. Nah ini efeknya itu merupakan bentuk bakti kita juga kepada orang tua. Walaupun itu judulnya keutamaan menyayangi saudara sesama iman, di dalam bab ini masih membahas berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita menyayangi sesama mukmin, menyayangi sesama orang muslim, dengan kelebihan dan kekurangan mereka, dengan persamaan dan banyak sekali perbedaan di antara kita, sadar nggak sih itu berefek kepada satu di antara amal-amal birrul walidain, bukti kita berbakti kepada orang tua. Ngaten Ji? Nanti kalau di bab ini kita faham dengan benar, saya kok husnuzon sekali kepada Allah, berbaik sangka sekali hanya kepada Allah. Setelah ini kita paham, harusnya tidak ada lagi satu di antara kita itu saling menyakiti apalagi mendolimi. Semoga kita bisa bersama-sama dikumpulkan di surga Firdaus bersama Kanjeng Nabi SAW tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Mau ya? Mau nggak? Mau tidak? Bukan dikumpulkan ke surganya saja, tapi pengen banget kita ini sesama muslim itu, sama orang beriman itu bisa berkasih sayang, bisa memberikan uzur dan seterusnya. Pengen apa tidak? Nah, dan harusnya perbedaan yang ada pada diri kita ini tidak menjadi besar karena ada kecintaan yang nyata dalam hati seorang muslim di antara kita. Makanya saya sarankan ya, panjenengan lan kula sami itu jangan kebanyakan nonton pengajian yang YouTube. Ngaji yang YouTube, ngaji di Ustadz YouTube atau Syekh YouTube, itu kalau jenengan itu tidak belajar dengan mulazamah seperti ini, tatap muka, nanti banyak salah paham. Paham ya? Paham ya? Karena keberkahan dalam majelis ilmu itu tatap muka dengan gurunya. Walaupun kita kemarin hampir setahun ya tatap mukanya online ya, nggak apa-apa, itu terbatas. Sekarang sudah insya Allah baik semuanya. Amin Allahumma. Nah, tapi kita baca dalilnya ya. Karena dalil ini yang hadis kelima dalam bab ini itu merupakan tafsir dari ayat-ayat Allah. Saya udah ingatkan. Jadi kalau pembahasan dalam kitab hadis ini ada ayat Qur'annya, bukan hadis Nabi ditafsir dengan ayat Al-Qur'an, bukan. Sebaliknya ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'anul Karim ditafsir dengan hadis. Nah, Ustadz, apa yang mau kita capai nanti di sini? Yang akan kita capai keutamaan menyayangi saudara sama mukmin itu nanti ganjarannya di dunia dan di akhirat. Ngaten J? Dan saya berharap hanya kepada Allah serta kepada panjenengan sami, setelah keluar dari majelis ilmu ini, harusnya yang kita lihat adalah kepada saudara sesama iman itu kebaikannya saja. Kekurangan dan kekhilafannya atau ketidaksamaan kepada kita itu bukan perkara krusial, bukan perkara fundamental, bukan perkara yang basic,
tapi itu perkara yang harus sama-sama kita cari solusinya. Misalnya dalam urusan ibadah, bagaimanapun kita sulit untuk bisa bersatu. Kalau kita misalnya sebagian besar ini Syafi'iyah, kalau nanti di sana Hanabilah atau Hambali, ya nggak akan mungkin bisa bareng, karena beda dikit aja gitu loh. Paham ya? Dipaksakan sama itu nggak bisa jamaah. Mau sampai kapan kita mau menyamakan? Nggak sulit. Apalagi nanti kalau sama orang-orang di Eropa, mazhabnya rata-rata Maliki, sulit lagi untuk menyamakan. Paham ya? Makanya yang dicari itu persamaannya, bukan perbedaannya. Karena ulama saja khilafiyah, ngaten J. Kalau ulama aja khilafiyah, terus kita bagaimana? Dan mereka itu contoh saya sampaikan di MUI. Mereka masing-masing ormas, masing-masing beda madhab. Bahkan akidahnya ada yang sedikit berbeda gitu, sedikit aja gitu. Akur enggak di sana? Akur napa boten? Lah, kok teng mriki kita bukan siapa-siapa kok yo gelut dewe. Rumangsa paling bener ini kan enggak boleh ini. Lebih alim mana kita dengan alim ulama di sana? Hah? Alim sana kan mengeluarkan fatwa bareng-bareng enggak? Ya kan? Iya. Harusnya kita bisa mencontoh. Taib. Ini soalnya nanti efeknya itu kepada hadis ke-6. Hadis ke-5 ini kalau sudah paham, nggak mungkin hadis ke-6 itu dikerjakan. Kita baca dulu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhina wa lijamil muslimin amin. Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas ridha Allah ta'ala atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Ini sumpahnya Nabi. Jadi kalau Nabi ketika menyampaikan satu hadis atau wahyu, menyampaikan wahyu, kalau dengan bersumpah berarti ini perkara yang krusial, perkara yang sangat penting, efek terhadap dunia dan akhirat, serta ring satu kita. Paham ini ya? Jadi kalau kita nemuin Nabi itu, dan demi jiwaku yang berada di genggaman tangannya, atau kadang-kadang Kanjeng Nabi mengatakan wallahi, demi Allah. Kalau Nabi sudah bersumpah, berarti dalam bahasa Arabnya ada takkid, ada penekanan. Berarti ini perkara krusial, perkara penting. Kalau mau masuk rumah sakit, naudzubillah, larinya ke IGD dulu gitu toh. Lalu nanti kalau mentok ke ICU. Nah, itu kayak gitu tuh, penting. Paham maksud saya ya? Nggak bisa ditangani hanya biasa-biasa saja, harus kepada dokter subspesialis atau dokter spesialis. Ya, ini itu sampai seperti itu. Paham maksud saya ya? Nah, apa bunyi hadis ini Ustaz? La yu'minu abadun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Apa kata Kanjeng Nabi? Dan jiwaku yang berada di genggaman tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sampai dia mencintai kepada tetangganya, auli akhihi, atau kepada saudaranya, mayuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu betul-betul beriman sampai dia mencintai tetangganya atau saudaranya sesama iman, seiman, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang coba cek sama diri kita. Nggak usah kita berbicara orang lain di luar sana lah, sesama saudara kandung kita saja. Sudahkah kita mencintai saudara kandung kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Kita nggak usah berbicara tetangga, nggak usah berbicara teman kantor. Sudahkah kita mencintai saudara kandung kita dulu aja lah, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di sini banyak sekali kaum muslimin yang tidak fokus, karena di antara kita terlalu mencintai kepentingannya sendiri dan keluarganya. Laras napa buatan? Laras napa buatan? Dan yang dimaksud la yu'minu abadun, tidaklah seseorang itu beriman atau seorang hamba beriman, bimakna di sini adalah bukan dia langsung disebut kafir. Tidaklah beriman seseorang hamba, maknanya bukan dia itu nggak beriman mutlak langsung kafir, bukan.
Karena dia mungkin tidak mencintai tetangganya, tidak mencintai saudaranya, apalagi saudara kandungnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, bukan dimaksud dia langsung kafir. Nah makanya kenapa kalau kita ngaji niku butuh seorang guru dan butuh kitab alim ulama. Kalau baca hadis sendiri jenengan seperti Riyadhus Shalihin, seperti ini Kitabul Jami' dibaca sendiri, itu dimengerti sendiri, insya Allah banyak menyimpangnya. Ngaten Ji, maka butuh seorang guru. Coba jenengan punya itu kitab Riyadhus Shalihin di rumah, itu isinya apa? Kalau Allah, kalau Nabi, kalau Allah, kalau Nabi, perkataan Allah, perkataan Nabi. Kan ngaten Ji, tidak bisa baca sendiri, tidak boleh difahami sendiri. Sebagaimana saya memahami Anda yang ngantuk itu loh, paham sekali saya. Insya Allah paham bagi yang ngantuk. Jangan lupa baca doa Bismika. Turu kabeh tak tinggal mulih gitu, nah. Seger gitu ya. Lanjut. Apa yang dimaksud di sini? Maksudnya wal muradu binafyi al iman, dan yang dimaksud di sini tidak beriman adalah nafyul imanil kamil. Maknanya adalah tidak memiliki keimanan yang sempurna. Au nafyul kamalul wajib, atau dia tidak memiliki kesempurnaan yang wajib di dalam dirinya. Jadi intinya hadis ini, seseorang itu mau rajin ibadah, rajin sholat wajib, sholat sunnah, rajin puasa, poso sudah Daud, ayamul bid, rajin zakat, rajin sodako, rajin ke tanah suci, rajin tilawatil Quran, bahkan hafal Quran. Kalau dia tidak mencintai saudara kandungnya sebagaimana dirinya sendiri, tidak mencintai tetangganya sebagaimana dirinya sendiri, tidak mencintai sesama mukmin sebagaimana dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah sampai kepada derajat keimanan yang sempurna. Sebagaimana dalil ini, hadis ini itu merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath di ayat yang terakhir. Saya lupa tuh ayat 22 atau ayat berapa. Yang jelas posisi ayatnya itu, nah, kalau Quran pojok niku, Quran hafalan niku nggih, itu posisinya tuh sebelah kanan paling atas lembar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jamaah tasya yang mriki masih di sini? Bukan jasadnya, ruhnya masih di sini. Kalau sudah tidur tuh ruhnya biasanya udah diambil dulu gitu. Ya, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Sinten niku? Ahlul bait, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an, yang Allah ta'ala ridho sama mereka, mereka lebih ridho kepada Allah. Mereka tuh juga sangat ridho sama Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi, asyidda'u 'alal kuffari, tegas, keras kepada orang kafir dalam urusan akidah. Ya, tegas itu dalam urusan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Itu jelas. Tapi kalau urusan muamalah, kita ini sangat toleransi. Saya sudah sampai jelaskan itu. Kita ini loh jamaah, bukan hanya diharamkan nipu, riba, apalagi nipu, riba dalam bisnis ya. Nipu, riba, ghish, gharar, ini hukum-hukum jual beli. Ya. Ini bukan hanya diharamkan buat sesama muslim, tapi sama orang kafir juga nggak boleh. Maling duitnya orang kafir itu nggak boleh. Apa meneh kemarin itu berapa tahun yang lalu tuh ada pemahaman ISIS. Ya, kalau kita kan ngisis ya. ISIS itu berapa tahun yang lalu itu loh, yang dia merampok bank di Medan untuk jihad katanya. Nah, itu katanya halal dari Hong Kong. Halal dari mana itu? Haram. Itu uang di bank tuh duitnya orang kafir. Lu kamu maling itu duit orang kafir ya maling. Mencuri itu haram, sehingga mereka menghalalkan bom bunuh diri itu. Itu bukan mati syahid tapi mati sangit. Mati apa? Sangit. Semoga mereka diberi hidayah sama Allah.
Jamaah ini kula juga bingung, kadang bukan bingung ya, kadang-kadang itu ada amanah, ini di luar tema dikit ya. Teman-teman di Polda itu minta tolong kula ex teroris yang baru keluar dari penjara niku. Itu diminta Ustadz tolong Pak Ustadz niki di apa jeneng itu diberi nasihat. Rodok susah jamaah kecuali Allah Ta'ala yang memberi hidayah. Otaknya itu udah konslet masalahnya, dikasih racun tenan. Jadi dikatakan pemerintah kita ini togut, kafir, presidennya kafir, semua kafir, presiden, TNI, Polri kafir, PNS kafir. Lah Ustadz yang ngomong ini yo kafir. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, padahal Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang menuduh orang muslim, orang mukmin kafir yang enggak terbukti kekafirannya, maka kekafiran itu balik kepada mereka. Tuh, coba. Nauzubillah. Semoga mereka diberi hidayah sama Allah. Ini sukanya kafir dulu semua. Yang enak tuh kafir itu enak kafir. Ya, itu kafir itu pemahaman ada itu. Nah, maka ketika saya lihat mereka keluar ya Allah mesake gitu ya. Dengar nasihat tak gelem. Pokoknya presiden siapapun di negeri kafir. Terus saya ngomong kadang teman-teman di kepolisian. Wis, mereka tuh dikei satu pulau lah wis, pulau kecil buat negara sendiri aja lah wis. Ya toh? Loh saya ikut kita, bisa enggak? Ngomong kita kafir tapi hidupnya di negeri kita itu. Ya semoga mereka diberi hidayah. Amin Allahumma. Amin. Nah itu jelas. Asyidda'u 'alal kufar tegas dalam urusan apa? Akidah. Ruhama'u bainahum, namun berkasih sayang kepada sesama muslim. Lah dalil niku Al-Fat betul. Surah Al-Fat kan itu. Dalil niku ayat terakhir itu ditafsirkan dengan hadis ini. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, dan jiwaku yang berada di genggaman tangannya, tidaklah seseorang itu betul-betul beriman dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi, sampai dia mencintai bagi tetangganya atau kepada saudara-saudara sesama muslim, apalagi saudara kandung, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi kita mau serajin apapun ibadah kita kepada Allah, kalau melihat tetangga orang lain, lagi-lagi saya ulangin, dan mungkin saudara kandung kita tidak mencintai mereka sebagaimana diri kita, maka nggak akan sempurna keimanan kita jamaah. Sampai mati nggak akan sempurna. Saya akan kasih contoh. Setiap kita kepengen nggak dijaga perasaannya? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak kita ini tidak disakiti? Pengen kan? Pengen nggak kita ini dihargai? Pengen tidak kita ini kemudian mungkin kalau terbuka aibnya dijaga aibnya nggak dibuka? Pengen apa tidak? Pengen nggak kemudian kita ini selalu dijaga dan bahkan didoakan oleh saudara kita? Pengen nggak? Nah, maka konsep di dalam Islam jangan pernah menuntut orang lain untuk melakukan pada diri kita sebelum kita dulu melakukan kepada mereka. Paham? Jadi jangan tuntut orang lain menghargai kita sebelum kita menghargai dulu orang lain. Jangan tuntut orang lain menjaga perasaan kita, tidak menyakiti kita, sementara kita tidak melakukan itu dulu kepada mereka. Jangan gitu. Faham ya? Maka nih maaf ya bagi teman-teman, saudara-saudaraku nih yang saya cintai karena Allah. Saya ingatkan ya, ketika kita semua punya permasalahan di keluarga kita, di rumah tangga kita, jangan pernah permasalahan itu dibawa ke kantor. Itu harus Anda ingat. Ini ada korelasinya dengan urusan pekerjaan. Paham ya? Urusan kantor, urusan rumah. Berapa banyak pegawai dan ya karyawan itu bahwa urusan rumah, apapun masalahnya, yang di kantor ini tidak kepengen tahu urusan kamu tuh apa. Paham ya maksud saya ya? Kamu mau ada masalah, maaf Pak saya terlambat karena saya tadi malam tidurnya jam 3. Pertanyaannya, apakah kepala personalia, bagian personal atau direktur atau wakil direktur kepengen tahu alasan kita kenapa kita terlambat? Enggak toh? Kepengennya apa? Yang kamu masuk profesional kan gitu kan? Profesional proporsional. Oh, kami nggak pengen tahu kamu itu apa ada di rumah. Sebaliknya juga sama. Ketika kita ada masalah di kantor, jangan pernah bawa masalah kantor ke rumah. Paham ini? Paham? Ini ada yang kayak begini ini, itu membuktikan dia itu tidak menempatkan masalah dan kecintaan yang tepat pada tempatnya. Ustadz apa korelasinya? Tak jelaskan. Sekarang gini, kalau kita mencintai saudara kandung kita aja lah, sebagaimana diri kita.
Kita kepengen itu tidak disakiti. Kita kepengen didoakan sama adik-adik kita sama saudara kandung kita. Harusnya yang kita lakukan apa dulu? Doakan dulu mereka. Paham ya? Sehingga kalau di rumah itu sudah kondusif, permasalahan di rumah itu sudah kondusif, gak ada masalah, fine gitu bahasanya para dokter di sini, oke gitu kan. Maka masalah yang di rumah itu tidak akan mungkin ada di kantor. Paham? Maka kenapa kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu ketika mengajarkan adab itu mesti di rumah dulu baru di luar. Sehingga tujuannya apa jamaah? Tujuannya kalau adab kita dari rumah udah bener, kita mencintai saudara kandung kita itu karena Allah sebagaimana mencintai diri kita sendiri, mencintai anak kita, istri dan semuanya di keluarga ring satu itu karena Allah sebagaimana diri kita sendiri, maka kita akan bisa ditolong oleh Allah keluar rumah nggak pakai topeng. Paham maksud saya? Paham? Karena banyak hari ini orang keluar rumahnya masing-masing tuh pakai topeng. Ingin dinilai orang itu baik, ya kan? Supel, humble, tur sambel gitu kan? Iya. Bapaknya apik, dermawan. Neng kantor ki teman-teman karyawan dibayari kabeh nek sarapan, nek mangan siang. Neng ngomah ki medit jebule. Ki ono wong bukan di sini apik kabeh. Ini sing apik kabeh insyaallah. Amin Allahumma. Neng jobo ki lho sendali gitu. Neng jobo ki lho ada orang tuh sama keluarganya medit, tapi kalau di luar sama teman-temannya tuh rater luar biasa. Sama anak bojo niku yo medit. Kalau bahasa Gunung Pati apa? Meremet lan metitil. Tenan wis. Karena dia ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan, penilaian baik dari orang lain. Itu membuktikan dia itu sejatinya nggak mencintai keluarganya karena Allah sebagaimana dirinya sendiri, dan kecintaan dia kepada saudaranya di luar rumah itu palsu, jemaah. Paham maksud saya? Paham? Paham ya? Maka poin pertama di sini perlu saya ingatkan. Jangan menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, menjaga kita, bahkan mendoakan kebaikan kepada kita. Jangan pernah menuntut mereka sebelum kita dahulu yang melakukannya. Dalam bahasa Arab namanya tafahum, saling memahami. Kita dulu yang memahami mereka. Jangan mereka harus paham sama saya. Ini namanya madhabnya madhab Bapariyun. Ya, bukan madhabnya Syafi'iyah, ini madhabnya Bapariyun. Apa baper? Kok kenapa sih teman-teman gak ada yang mengerti saya? Na'udzubillah. Kenapa sih saudara kandung gak ada yang mengerti saya? Kenapa orang tua nggak? Kok kamu malah diminta dimengerti? Kamunya sudah mengerti nggak kepada urusan orang lain? Paham maksud saya? Paham di sini? Paham ya? Contoh misal, kalau kita memahami orang lain, mencintai mereka karena Allah, nggak mungkin atasan itu akan merendahkan bawahan, nggak mungkin bawahan itu akan mengkhianati atasan. Contoh misalnya, maaf, petugas kebersihan yang ada di rumah sakit atau di masjid ini. Orang kalau mencintai seorang lain itu karena Allah dan seperti dia mencintai dirinya sendiri, nggak mungkin dia buang sampah sembarangan di tempat ini. Nggak mungkin juga ketika ada buang sampah sembarang diingatkan Mas OB-nya, contoh, Pak buang sampah di tempatnya yang benar toh Pak, itu tempatnya kok nggak benar. Jawaban dia nggak mungkin begini, Mas, kue iki digaji untuk iki. Astagfirullahalazim. Kue iki digaji untuk iki lah, terus gajimu apa? Untuk ini naudzubillah, ini ungkapan suul adab ini. Berarti demi Allah dia tidak akan pernah memiliki keimanan yang sempurna sampai dia mati. Kalau benar keimanannya, dia buang sampah, dia jangan, ini bukan hanya masalah keimanan aja, tapi dia ingin mempermudah urusan orang lain. Paham ini? Bukan cuek. Hari ini hampir setiap muslim, bahkan yang rajin ibadah, itu cuek dengan urusan orang lain. Betul apa enggak? Yang penting saya yang selamat. Kalau setelah itu meninggal dunia aja mah. Kita tidak mencintai orang lain karena Allah sebagaimana mencintai diri kita sendiri, iman kita tidak akan sempurna. Karena kita ini hidup butuh orang lain, jemaah. Faham? Karena kita hidup butuh orang lain. Faham di sini? Fahamkah? Kita anggap paham wailah.
Kemudian jamin makan Allah, apa yang Allah Ta'ala akan beri bagi orang yang mencintai saudaranya seiman sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang pertama, berarti dia melakukan ketaatan kepada Allah. Betul apa tidak? Maka berlakulah satu konsep atau satu kaidah yang dibuat oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa ulama mengatakan? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan amal perbuatan. Maka kalau kita berbuat baik sama orang, meringankan urusan orang lain, mempermudah urusan orang lain, menjaga perasaan orang lain, bahkan kita mendoakan mereka dalam diam mereka. Maksudnya mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, demi Allah, maka Allah akan membalas hal yang sama kepada kita, lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Mana dalilnya Ustadz? Satu dalil yang nanti bisa jadi mafhum mukhallafah, pemahaman sebaliknya. Coba Anda cermati ayat atau surah yang sering Anda baca ketika sholat isya. Sholat isya itu rata-rata imam di mana-mana saya temuin itu mesti yang dibaca dua alam. Alam Nashrah sama alam Taroh. Betul enggak? Surah langganan. Saking sering dengar enggak perlu buka mushaf, langsung hafal kilat. Karena sholat isya yang dibaca alam Nashrah dan alam Taroh. Dua alam saya bilang. Apa di ujung ayat itu jemaah? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam kesulitan pasti Allah siapkan satu kemudahan. Dan sesungguhnya dalam satu kesulitan Allah siapkan dua kemudahan. Kata para ulama ahli tafsir, Al-Imam Al-Baghawi, seorang ulama ahli tafsir bermadzhab Syafi'i, dan Imam Ibnu Katsir juga ulama ahli tafsir bermadzhab Syafi'i, mereka itu semua sepakat berdasarkan ulama-ulama ahli tafsir di atasnya, ayat itu bermaksud berapapun kesulitan yang Allah sebut dalam ayat itu, mau 10 kali, 100 kali, 1000 kali ucapan al-usru, itu tetap satu kesulitan. Maka Allah siapkan dua kemudahan. Paham ya? Ayat itu kan diulang, seakan-akan kan setiap satu kesulitan ada satu kemudahan, setiap satu kesulitan ada satu kemudahan. Itu bukan satu kesulitan bukan dua kesulitan, bukan dua kemudahan. Mau diulangi kesulitannya sampai 10 kali, 100 kali, tetap hitungannya al-usru itu satu, kemudahannya dua. Paham? Loh, kalau dalam urusan kesulitan orang mukmin saja Allah siapkan dua kemudahan, apalagi kalau urusan kebaikan. Paham maksud saya? Kita menolong saudara kita, menjaga perasaan saudara kita, tidak melukai perasaannya, bahkan mendoakan mereka dalam diam mereka, tanpa sepengetahuan mereka. Maka Allah minimal ya, standar normatif jamaah, Allah akan siapkan kebaikan dua kalinya. Setiap kita doakan misalnya Bapak Direktur kita doakan, Bapak Direktur kita doakan, salah satu lah, misalnya Mas Hendri kita doakan, ya Allah berilah kemudahan bagi Mas Hendri, Pak Hendri dalam kemudahan rezeki. Kita doakan beliau, dalam diamnya dia nggak tahu, yang mendoakan kita disiapkan oleh Allah, diberikan ilham di dalam hati saudara kita yang lain itu, ada dua orang yang mendoakan kita. Standar normatif itu. Purun apa buatan? Purun apa buatan? Tapi kita seringnya mendoakan untuk kepentingan pribadi sendiri. Maka wajar kita ini tidak banyak doa dari orang baik. Bisa jadi loh jemaah, di luar sana ada yang bekerjanya itu, maaf, tukang sapu, maaf ya bukan tukang ya, pembersih jalanan. Dia narik becak, kuli panggul, tapi doanya itu nggak ada yang menghalangi antara dirinya sama Allah. Mungkin dia paling ikhlas ibadahnya, mungkin dia paling ikhlas dengan takdir Allah, doanya itu nggak ada penghalang antara dirinya sama Allah. Tapi kita yang di sini kelebihan rizki, naik turun mobil, makan enak, belum tentu doa kita yang ijabah, karena amal-amal kita banyak cacatnya aja. Karena kadang kita itu tidak siap menerima takdir buruk dari Allah. Harus buatan, tidak siap melihat orang lain itu lebih bahagia dibandingkan kita. Maka wajar Allah tuh nggak ngabulkan permintaan kita. Untuk itu kami perlu pesankan, fadilah keutamaan mencintai seorang saudara iman sesama iman itu karena Allah itu sebagaimana mencintai diri kita itu minimal tadi ada dua hal kebaikan
standarnya itu disiapkan. Contoh tadi, kalau kita menjaga perasaan orang lain karena Allah sebagaimana perasaan kita, nanti ada 2 orang lagi yang akan menjaga perasaan kita. Paham nggak ini maksud saya? Tapi semakin banyak kita menjaga perasaan kaum muslimin sebagaimana menjaga perasaan kita, maka akan 2 kali lipatnya mereka akan menjaga kita aja. Paham? Dikasih ini aja cukup enggak sebenarnya? Cukup banget. Tapi kadang-kadang kita tuh enggak mau. Pertanyaannya jamaah, kok kita ini loh betah awet itu dalam hati benci sama orang lain? Tak tanya. Gara-gara beda sitik, masalah ibadah, ya namanya beda ya pasti langsung bencinya sampai ubun-ubun. Na'udzubillah. Allah Rabbnya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, agamanya sama, cuman beda dikit kok bencinya tekan ubun-ubun itu loh. Tak tanya kalian panjenengan, opo yo betah itu ada rasa benci sama orang lain? Apa rasa benci itu mau dibawa sampai kita meninggal dunia aja mah? Maka kenapa orang-orang seperti ini urusannya itu sempit? Yang kedua, bukan hanya keutamaannya itu akan disiapkan itu, tapi Allah janjikan sebagaimana dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan disiapkan jalan keluar dalam permasalahan hidupnya. Lah, orang yang mencintai sesama muslim sama mukmin karena Allah sebagai mencintai dirinya itu bertakwa enggak sama Allah? Jenengan ojo lihat jam terus ya, Mas. Saya rodok stres, dulu jam terus materi kurung rampung. Ini kan rapel, minggu yang lalu saya kan nggak ngisi kan. Ini kan rapel sitik masa orang gelem. Apa tak mulai wae lah stop ya. Lu liatin jam terus. Ustadz stres toh materi urung baru dulu jam swimen ki ustadz. Ya Allah duduk menuntut ilmu mengharapkan rahmat Allah juga betah aja mah. Lah kita nih banyak maksiat betah berjam-jam nonton TikTok, dangdutan betah. Masa dengeri kalam Allah, kalam Nabi dan kalam ulama ya ora betah ini. Astagfirullahalazim. Astagfirullah ya astagfirullah. Laras sahabatan. Laras sahabatan. Saya ngaku dapat pahala diampuni dosa-dosa nih. Saya ora ngaku semoga diberi hidayah. Lu ngaji wis pantatnya surah pengen lunga wae liatin jam. Itu terutama Jumatan itu jamaah. Ya, Jumatan tuh liatin jam terus. Apa meneh ustadznya khotibnya tuh letterlek negoin moco terus nih. Ini kayaknya perlu ada latihan khutbah Jumat yang bener. 2 lembar 3 lembar dibaca terus. Mau nggak memperhatikan jamnya turuh kabeh nggak diperhatikan. Itu ada di luar sana, di sini enggak. Ini yang apik-apik kabeh ning kene. Apalagi masa pandemi ini saya kalau khutbah itu kalau nggak mengerti perasaan takmir cuma 10 menit selesai kalau saya. Normatif 15 menit sudah selesai itu. Enak toh? Dang mau mulai gitu. Yang imami sebenarnya saya mau kepengen gini rakaat pertama. Yasin, Allahu Akbar. Pengen saya. Tapi takut guyu jamaah itu pengen. Ya. Alhamdulillah saya nggak dijadwal di sini kan karena penuh di luar sana. Nggak apa-apa karena penuh. Nek saya yang imami pasti cepat insyaallah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allahu Akbar. Laris manis apalagi tarawih gitu. Enak. Lanjut ya. Kembali. Bentar lagi selesai kok jemaah. Jadi kalau kita ini mencintai saudara kita, tetangga kita dan semuanya orang mukmin karena Allah sebagaimana diri kita, urusan-urusan kita itu akan diberi jalan keluar kalau punya masalah. Karena itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, kan begitu. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka akan dicukupkan kebutuhannya. Seorang hamba yang mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, gak mungkin kekurangan hidup dunianya, cukup. Dan ini jadi dalil jemaah. Allah tuh gak pernah menjanjikan lebih kepada orang beriman dalam urusan dunia. Yang Allah janjikan itu cukup. Jadi kalau jenengan dikasih turah, niku malah jadi nikmat yang berlebihan, bisa jadi fitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
Makanya panjenengan yang punya mobil mewah, kendaraan mewah, semuanya serba branded, itu digunakan untuk beribadah jamaah. Jangan untuk bangga-banggaan. Nanti kita bab tasawuf akan kita bahas. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini yang terakhir aja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusannya. Maka orang yang mencintai orang lain yang seiman karena Allah sebagaimana dirinya sendiri, urusannya mudah. Tak kasih closing saya ngapik. Para ulama itu ngasih khulasah, kesimpulan jemaah. Apabila suatu hal itu mudah jalannya, itu pasti ada berkah dan ridho Allah. Tapi kalau di awalnya susah, itu nggak ada berkah dari Allah. Jangan teruskan. Ingat ya, kalau ada satu usaha yang kita bangun, satu perbuatan yang mau kita kerjakan, urusan dunia nih, urusan dunia, apalagi urusan ibadah. Di awalnya mudah dan hati itu tenang, nggak bludrek pikiran nih, itu pasti ada ridho dan berkah Allah. Tapi kalau awalnya udah susah, pikirannya bludrek, itu mesti tidak berkah. Maka mas besok kalau nikah, kalau awal angel itu berarti nggak diberkahi Allah. Golek liane ganti wedok kehok gitu ya toh. Pak Endri kalau besok mau nikah lagi ojo amin malah nih kono. Ya itu kalau itu terhalangi dan banyak ujian berarti tidak ada berkah. Jangan diteruskan. Mesti ada dosa-dosa yang kita kerjakan atau memang itu bukan berkah dan rezeki buat kita. Mungkin ini dulu karena 10 menit lagi jenengan butuh sarapan siang. Ya toh, jenengan sudah nggak betah kayak tak terus kan jam 1 saja nih, tapi ya saya ngerti perasaannya jenengan lah. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah taala pertemuan akan datang kita akan lanjutkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal soleh kita, menjadikan kita, keluarga kita, kakek nenek kita dan anak turun kita menjadi pribadi yang bertakwa, dan semoga kita semua dikumpulkan di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.